Jadi kalau di dalam bus itu usahakan membawa barang-barang yang seadanya ya. Barang-barang yang diperlukan, uang yang seperlunya. Kalau ada uang lebih, zaman sekarang lagi memanfaatkan teknologi, ya transfer aja ke ATM itu atau ke rekening tabungan gitu. Bawa seperlunya gitu loh. Karena seperti yang sering dibilang Bang Napi, kejahatan itu terjadi karena ada kesempatan ya. Dan memang terminal adalah momok yang menakutkan pada era tahun 2000-an ya, ataupun tahun 90, 80, 90-an. Karena memang di sana banyak terjadi tindakan kriminal. Oh, yang satu lagi. Pada saat kita turun di rumah makan, pemberhentian bus di rumah makan, biasanya untuk makan minum ataupun mandi dan sebagainya. Kita terkadang lupa untuk membawa barang-barang yang penting kita tinggalkan di dalam bus. Sehingga pada kita saat kita setelah selesai makan dan bus ingin jalan, melanjutkan perjalanan, kita lihat barang-barang kita yang ada di bagasi atas mobil itu tiba-tiba raib ataupun hilang. Dan terjadi penyesalan. Ataupun seperti ini, kadang bus-bus ini kan kadang waktu singgahnya di rumah makan, pemberhentiannya di rumah makan itu sangat singkat gitu, sehingga kita masih di kamar mandi hendak makan, tiba-tiba udah pergi dan barang penting kita terbawa oleh bus. Dan ini akan menjadi sesuatu hal yang menyusahkan bagi kita ya. Jadi usahakan memilah-milah barang-barang yang ditaruh di bagasi bawah bus dan atas. Usahakan taruhlah barang-barang yang banyak dan berat dan yang tidak kita perlukan pada saat kita di dalam bis, letakkan itu di dalam bagasi bawah. Sedangkan barang-barang yang ringan yang mudah dijinjing dan mudah kita bawa dan dalam jumlah yang sedikit, kita letakkan di bagasi atas. Dan usahakan barang-barang tersebut, misalnya tas yang berisi HP, segala macam uang, elektronik, dibawa pada saat kita turun mau ke rumah makan. Jangan tinggalkan, karena ini sangat berbahaya. Itu saran saya. Ataupun jika barang itu sangat berharga, jangan letakkan barang itu di bagasi atas pada saat mobil berjalan. Kadang pada saat kita tertidur kita lupa kan. Dan pada saat itu juga orang mengambilnya. Ataupun peluk erat barang yang Anda punya gitu. Jangan sampai Anda lengah sedikit pun. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Selanjutnya kita ke terminal tadi. Di terminal banyak sekali kejahatan yang bahkan meresahkan masyarakat. Misalnya percaloan ya. Penumpang turun ataupun penumpang ingin menaiki armada tertentu, banyak calo-calo di sana yang mengintai gitu, ditarik-tarik tasnya. Bahkan misalnya dia punya 3 tas, dia punya anak, jadi dia fokusnya kan berpecah-pecah kan. Dia megang anak, tasnya ditarik oleh 3 orang calo yang berbeda dengan 3 PO bus berbeda. Bayangkan itu. Dia ingin misalnya dari Siantar dari Medan mau ke Siantar kan. Ada ditarik 3 calo bus barangnya ini misalnya kan. Ada yang satu barang memang mau ke Siantar, calonya nih narik barangnya. Barang yang satu lagi mau misalnya mau ke Tanjung Balai, barangnya satu lagi mau ke Pekanbaru. Jadi bingung kan, tasnya kemana ini kira-kira, karena ditarik-tarik gitu. Ini terjadi pada tahun-tahun 90, 80, 90, awal-awal 2000 ini terjadi nih. Pada saat terminal dijadikan tempat ngumpul bis seluruhnya gitu. Sehingga di sana calo-calo marah ya. Kalau zaman sekarang kan alhamdulillah lebih aman gitu. Karena peraturan, karena memang seluruh bus itu punya loket masing-masing. Jadi penumpang naik dari loketnya, dan loket biasanya
melarang calo masuk, jadi aman ya, tindakan kriminalnya pun berkurang karena di sana ada security atau sebagainya gitu. Dan sekarang terminal semua relatif aman, apalagi Amplas sangat aman sekali, tidak ada lagi tindakan kejahatan di sana karena di sana terpampang lebar-lebar semua. Jika ada tindakan kriminalisme atau premanisme, hubungi nomor polisi ini. Jadi masyarakat bisa melakukan pengaduan jika ada hal-hal itu terjadi gitu. Jadi seperti itu ya, usahakan misalnya mengantarkan keluarga itu yang memiliki barang banyak, diantarkan keluarganya ya. Terus dari rumah ini diniatkan pengen naik mobil apa gitu, diniatkan. Seandainya pun di suatu daerah itu terminal masih menjadi tempat ngumpulnya bis dan masih ada calo gitu, dari rumah itu udah diniatkan naik bis apa gitu kan, dan tertuju ke sana gitu. Dan kita tegas, pegang barang kita semua, pegang, jangan sampai ada barang kita yang terlepas. Ayo bu naik sini aja, ayo bu naik sini aja, jangan mau barang-barang kita ditarik gitu, pegang kuat gitu. Kita harus tegas karena terminal itu keras ya. Nah ini aja bu, enggak, saya sudah punya pilihan ini busnya itu, langsung ke loketnya, langsung beli tiket, langsung laporkan barang, langsung masukkan ke bagasi gitu. Jadi kita aman gitu. Contohnya lagi pada zaman tahun 2007, 2008, 2009, 2010 ataupun 2011, seperti yang saya alami sering di terminal itu di daerah Bukit Tinggi, Aur Kuning itu. Banyak sekali oknum-oknum yang meresahkan masyarakat. Misalnya mereka berhenti di terminal, pengamen itu sampai 20 kali masuk itu, bergantian itu di dalam terminal itu. Kalau nggak mau ngasih duit, dia cakap kotor, dia berbicara yang kotor gitu, menghina gitu. Kemudian ada lagi jual buku, semua penumpang dibagi buku, seandainya pun dia nggak mau tetap disuruh pegang gitu. Dan di situ penumpang itu terasa diintimidasi oleh penjual ini kan, harus membeli buku ini gitu loh. Kalau yang berhasil terintimidasi dia akan beli gitu loh, kasihan gitu untuk penumpang-penumpang yang baru yang belum tahu suatu lokasi kan. Dan ini mencoreng citra buruk terminal tersebut pada tahun-tahun itu. Sekarang saya nggak tahu, mungkin lebih aman ya. Ada juga ya orang itu kan, oknum juga ini, saya tidak tahu itu betulan dia memang disabilitas atau gimana, saya tidak tahu gitu kan. Dia mendekati penumpang yang ada di dalam bis dan dia berpura-pura bisu, tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar, dan dia menyemprotkan sesuatu dekat sekali dengan wajah penumpang itu, seolah-olah ingin mencium gitu. Lalu ada teman yang bilang, bapak ini bisu segala macam, dia itu ingin minta sumbangan gitu. Ini kan sangat mengganggu masyarakat gitu loh, sangat mengganggu masyarakat gitu, apalagi perempuan kan, perempuan sangat kasihan gitu. Cuma saya tidak tahu ini masih ada apa enggak gitu. Cuman ini saya alami gini, selama berhenti di terminal Aur Kuning pada saat itu, itulah yang terjadi. Jadi untuk mengakalinya, seandainya itu masih terjadi sampai sekarang, hendaknya lah keluar gitu, penumpang keluar bawa barang-barang yang saya bilang tadi yang perlu, yang penting. Ya keluar kayak untuk sholat dulu kok di musolanya gitu kayak, ataupun keluar duduk di loket busnya itu, di situ banyak kursi dan insya Allah aman. Sehingga kalau kondisi di dalam bus kosong, pengamen tidak akan masuk lagi gitu loh. Nggak apa-apa keluar, nikmati udara dulu, entah makan sate dulu di luar gitu. Iya. Karena kalau kita tahankan di dalam, misalnya busnya 15 menit, kita akan tersiksa gitu. Ada pengamen yang bergantian masuk, kalau nggak dikasih duit dia marah, segala macam. Sementara kita tahu kan, musik itu dilarang dalam agama kan. Jadi kita mendengarkan yang haram dan kita dipaksa untuk bayar yang haram gitu. Itu sangat tidak manusia sekali itu, tidak manusiawi sekali itu gitu. 20 kali pengamen bergantian dan berkata kasar jika tidak dikasih. Ada jualan buku dengan memaksa gitu, semua orang dibagi. Kalau kita bilang maaf saya tidak mau beli, jangan gitu lah bu, pegang dulu, belum ada dibaca gitu.
apa susahnya megang gitu loh. Dari situ aja kan penumpang udah terintimidasi gitu loh. Kemudian ada tadi orang-orang yang oknum yang mengaku disabilitas, entah benar atau tidak gitu, meminta-minta uang tapi dengan menyemburkan sampai terkadang cairan dari mulutnya itu keluar dan hampir menyium gitu penumpang itu sangat meresahkan masyarakat itu. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut ya usahakan ya keluar dulu lah, keluar cari angin, beli sesuatu oleh-oleh yang perlu, ataupun sholat, ataupun sekedar duduk-duduk aja minum kopi, makan sate padang gitu loh. Setelah bus naik lagi ya berangkat gitu loh. Dan ada juga memang beberapa bus yang menerapkan security tinggi, misalnya kerennya melarang semua itu masuk gitu. Pintu itu dikunci, betul dikunci gitu. Jadi menaikkan barang segala macam itu tidak sampai lama, tidak sampai 5 menit dan penumpang naik gitu kan. Sehingga tidak terjadi tindakan tersebut. Penumpang pun aman gitu. Ini hendaknya diperhatikan lagi. Apakah masih terjadi atau tidak ini saya tidak tahu ya. Mudah-mudahan sudah berubah. Saya rasa itu sajalah yang bisa saya sampaikan pada saat ini mengenai tindakan-tindakan kriminalitas yang sering terjadi di dalam dunia perbisan. Mungkin masih ada lagi yang lain, cuman tidak bisa saya paparkan satu persatu karena mungkin terlalu panjang ya. Mungkin itu ajalah tip dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang ingin melakukan perjalanan, dan langkah-langkah apa saja yang harus dipersiapkan, langkah-langkah pencegahan apa saja yang harus dilakukan gitu kan, agar meminimalisir tindakan kejahatan yang terjadi di dalam bis gitu. Dan jangan lupa kita berdoa dulu sebelum berangkat gitu kan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi perjalanan yang lancar dan dimudahkan. Seperti doanya kan semua tahu kan. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Dan subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu kalau kita ingin bepergian, insyaallah perjalanan kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian podcast dari kami. Bila ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Bila ada kritikan dan saran silahkan ketik di kolom komentar ya. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.